Aksi duel antara dua orang pria menggunakan senjata tajam di sekitar SPBU Kelakah, Lumajang, Jawa Timur terekam CCTV. Aksi tersebut menggegerkan warga dan pengendara yang melintas lantaran duel terjadi di pinggir jalan raya. Dalam aksi tersebut, pria bernama Rio Robiansyah, 28 tahun, warga Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang meninggal dunia akibat luka bacok di bagian punggung. Sementara pelaku Nurul Arifin, 25 tahun, warga Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, berhasil ditangkap polisi. Peristiwa bermula, korban sebelumnya menganiaya adik dari pelaku. Dalam melakukan aksinya, korban saat itu dalam keadaan mabuk. Mendapati adiknya dianiaya, pelaku pun tak terima dan langsung mendatangi korban kemudian mengajak duel di sekitar lapak jualan milik korban. Korban itu pukul sama Joy. Jadi sebelum saya datang, sebelum dia datang, pukul sama Joy ketika dibuka. Jadi dia adik telepon, kasih tahu, kemudian kamu datang. Kamu datang berkelahi menggunakan celurit. Adik tersangka mendapatkan perlakuan berupa penganiayaan awalnya, kemudian melaporkan kepada tersangka. Yang tersangka ini adalah kakak dari kemudian tersangka mendatangi korban di suatu tempat di TKP yang tadi sudah disebutkan dan menanyakan siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap adiknya. Nah, korban kemudian menyampaikan bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan, kemudian terjadi duel. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa celurit yang digunakan pelaku dan korban saat berduel. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara korban telah dimakamkan di TPU setempat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. 7 orang tahanan Polres Parigi Motong, Sulawesi Tengah melarikan diri viral di media sosial. Sementara demi menguasai motor dan telepon genggam, 2 pria di Cimahi, Jawa Barat tega membunuh temannya sendiri. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siabu. Anggota Polres Cimahi dibantu Ditreskrimum Polda Jabar menangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya sempat menggegerkan warga kampung Pojok Cirende, Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dua pelaku yang ditangkap merupakan teman dekat korban. Miris, salah satu pelaku, masih berstatus di bawah umur. Berdasarkan penyidikan sementara, kedua pelaku nekat menghabisi korban karena ingin menguasai sepeda motor dan ponsel korban yang sehari-hari digunakan untuk ojek online. Korban pun tewas seketika usai dibacok sebilah kampak. Kejadian ini adalah merupakan suatu tindak pidana, kejadian pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan disertai delik atau pencurian dengan kekerasan. Sebelumnya pada 24 Januari lalu, sesosok jasad ditemukan di semak-semak kampung Pojok Cirende, Kota Cimahi, dengan kondisi luka terbuka di punggung. Warga semakin curiga ketika mendapati sebilah kampak dan pisau, serta ceceran darah di beberapa titik yang tak jauh dari lokasi penemuan jasad. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. 7 orang tahanan Polres Parigi Motong, Sulawesi Tengah yang viral melarikan diri berhasil ditangkap kembali. 1 orang tahanan menyerahkan diri, sementara 6 lainnya terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki. Tidak ada mama-mama. Mati pakai senjata kau. 7 orang yang ditangkap polisi ini adalah tahanan di Rutan Polres Paribo yang berhasil kembali ditangkap polisi. Mereka berhasil ditangkap setelah pengejaran kurang dari 24 jam. 1 tahanan menyerahkan diri, sementara 6 lainnya terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki. 7 tahanan yang melarikan diri, 6 diantaranya terlibat kasus narkoba.
dan 1 perkara tindak pidana umum. Alhamdulillah, upaya pencarian dilakukan Polres Parimo kurang dari 1 kali 24 jam. Ke-7 tahanan tersebut berhasil diamankan kembali. Sebelumnya, viral di media sosial CCTV rutan Polres Parimo. Pihak kepolisian menyatakan akan mengevaluasi sistem keamanan di rutan Polres Parimo untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dari Parigi, Sulawesi Tengah, Rahmat Dhani, RTV. Jenazah seorang SPG kosmetik ditemukan berada di dalam koper merah dengan kondisi telah termutilasi di Ngawi, Jawa Timur. Pelakunya ternyata adalah seorang ketua ranting salah satu perguruan silat di Tulung Agung. Lantas, apa yang menjadi pemicu kekejian pelaku? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Pesilat sakit hati, SPG kosmetik dimutilasi. Sungguh cantik. Ia bernama Uswatun Hasanah, usianya 29 tahun dan berasal dari Garum, Blitar, Jawa Timur. Janda anak 2 ini sehari-hari bekerja sebagai sales kosmetik di wilayah Tulung Agung. Sosoknya dalam beberapa hari terakhir viral di media sosial dikarenakan kasus kematiannya yang begitu memilukan. Kasus ini bermula dari ditemukannya sebuah koper merah di area tempat pembuangan sampah di wilayah Dadapan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jangankan untuk membuka koper, mendekat saja masyarakat tak ada yang bernyali. Hingga akhirnya polisi dan tim Inafis datang ke lokasi. Setelah dibuka, ternyata di dalam koper itu berisikan mayat manusia dengan kondisi tak berbusana lengkap. Tak hanya itu, kondisinya sangat mengenaskan, tanpa kepala dan kedua kaki. Kondisinya telanjang, mungkin setengah badan, ya mungkin baru kelihatan setengah badan tengkorak ini miring, terus ditutup kembali. Terus dari pihak polres langsung dibawa ke rumah sakit mungkin atau di otopsi atau bagaimana. Jenazah wanita itu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Upaya identifikasi sempat terhambat lantaran tak ditemukan satupun tanda pengenal ataupun handphone milik korban. Terlebih, tak ada wajah yang bisa dikenali. Namun dari sidik jari korban, misteri jenazah termutilasi di dalam koper merah perlahan mulai terungkap. Dari penelusuran polisi, Uswatun Hasanah terakhir kali berada di sebuah hotel di kota Kediri, Jawa Timur. Korban masuk ke dalam kamar nomor 301. Kala itu, ia masuk dengan seorang pria tertanggal 19 Januari 2025. Bahkan ia sempat membeli sarapan dan makan sore di sebuah warung di depan hotel. Yang pasti beli soto di sini sarapan pagi sama sore. Sore itu ya? Iya, sama sore. Sendirian ya Bu ya? Sendirian, pinjam piring di sini yuk. 3 piring? Oh, dikembalikan. Sempat ngobrol nggak Bu? Enggak, diem kok. Orang diem. Namun keesokan harinya, tak ada satupun tanda-tanda jika korban keluar dari kamar hotel. Yang ada hanya sesosok pria gempal yang keluar kamar beserta sebuah koper berwarna merah.
Rekaman CCTV akhirnya kembali menjadi sebab terungkapnya identitas pelaku pembunuhan Uswatun Hasanah. Pria itu teridentifikasi bernama Rohmat Trihartanto alias Anto. Usianya 32 tahun, asal Tulung Agung, Jawa Timur. Dari rekaman kamera CCTV, koper merah yang ia bawa akhirnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang belakangan diketahui merupakan mobil milik korban Uswatun Hasanah. Plat nomor kendaraan memudahkan polisi untuk mencari dan memburu pelaku. Hingga akhirnya Antok diringkus tim gabungan dari Jatanras Polda Jatim dan Polres Ngawi di Madiun, Jawa Timur saat baru saja bertransaksi mobil bodong hasil penjualan dari mobil korban. Bersama dengan pelaku, polisi turut mengamankan 3 unit mobil yang salah satunya merupakan mobil hasil penjualan dari mobil korban. Rohmat Trihartanto alias Anto diketahui merupakan ketua ranting dari salah satu perguruan silat di Tulung Agung. Ia juga aktif turut serta di salah satu LSM. Korban dan pelaku diketahui telah menjalin asmara selama 3 tahun terakhir. Bahkan pelaku mengaku sebagai suami siri korban kepada tetangga kos korban yang berada di Tulung Agung. Namun ternyata Antok berbohong. Ia ternyata sudah memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Namun awal percekcokan ternyata tak hanya soal itu saja. Tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Setelah korban tewas, pelaku berencana untuk menghilangkan jejak-jejak kejahatannya. Ia memutilasi korban agar muat di dalam koper merah yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Korban ini akan dimasukkan secara utuh di dalam koper. Tapi karena tidak cukup, kemudian dimutilasi. Diawali mulai dari kepala korban. Kemudian diupayakan masuk, tidak cukup lagi. Kemudian dimutilasi lagi kaki kanan, ulangi kaki kiri sampai batas paha. Diupayakan lagi dimasukkan, ternyata tidak cukup, baru terakhir betis yang dimutilasi. Rohmat Trihartanto alias Anto kini jadi pesakitan. Selain disangkakan pasal pencurian dan penggelapan, ia kini juga terancam hukuman mati atau seumur hidup atas aksi pembunuhan berencana yang ia lakukan kepada istri sirinya sendiri, Uswatun Hasanah. Tim Liputan untuk CSI RTV. Ya, sakit hati itu tadi. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Ya, masukin cowok di kos itu. Hanya karena ingin menonton bus berklakson telolet, seorang bocah tewas terlindas bus tersebut saat sepeda motor yang dikendarai kakaknya menabrak tiang listrik di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Sementara sang kakak luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Beginilah detik-detik saat bocah berinisial MS tewas terlindas bus di Jalan Raya Serang, Pandeglang, tepatnya di Kampung Dukuh Pinang, Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten.
Bocah 6 tahun itu jatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh kakaknya berinisial AM usai menabrak tiang listrik. Menurut warga, sebelum kejadian, kakak beradik itu menonton bus yang membunyikan klakson telolet sambil mengendarai sepeda motor. Karena tidak menggunakan helm dan tidak berhati-hati, kakak korban menabrak tiang listrik hingga keduanya terjatuh tepat di depan bus hingga MS terlindas dan tewas seketika di lokasi kejadian. Mungkin dari keseimbangan mengendarainya mungkin ya, sehingga mereka menabrak tiang listrik sehingga terjatuh sehingga ya itu terjadilah kecelakaan itu. Berarti korban meninggal Pak ya? Bagaimana? Iya, yang meninggal di tempat satu. Yang meninggal tuh yang menumpang apa yang bawa motor? Yang dibonceng. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan supir serta bus ke Mapolres Serang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil pick-up terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di Lumajang, Jawa Timur. Akibat insiden ini, 2 orang yakni sopir dan kernet mengalami luka serius. Gak ketulung 100 meter lebih. Cerura ya Allah saken nih. Ngantuk. Satu unit mobil bak terbuka atau pickup terjun ke dalam jurang kawasan lereng Gunung Semeru, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Mobil yang ditumpangi satu sopir dan satu kernet ini terjun ke jurang sedalam 150 meter usai melewati tikungan di area hutan Blok Watu Tulis. Kondisi medan yang sangat curam membuat petugas kesulitan mengevakuasi kedua korban. Warga pun ikut bergotong royong membantu petugas dengan hanya bermodalkan tali. Di situ kan ada 2 orang, dan itu ada temennya. Yang ini yang di depan, ada temennya itu di belakang. Dibunyikan klakson itu nggak denger. Nah kok kayaknya babas terus ya, nggak tahu langsung jatuh ke jurang itu langsung ditengok. Kok nggak ada. Diteriaki sama temennya itu nggak menyaut itu. Kecelakaan diduga terjadi karena sopir pickup mengantuk serta harus melalui jalan berliku. Akibat insiden ini, sopir dan kernet mobil pickup mengalami patah tulang dan telah mendapat perawatan medis. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Raila Tuansyah, RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Ya mari sahabat kita saksikan bersama videonya. Lanjut, Etle Mobil Jakarta Timur. Oke, sahabat RTV bisa kita lihat ya, ini merupakan rekaman video dari petugas kepolisian ya, bahwa ini adalah mobil polisi. Kemudian ini banyak sekali pengendara motor yang melawan arus. Nah, dari video ini menggambarkan bahwa polisi lalu lintas sedang memberlakukan ETLE Mobile atau Electronic Traffic Law Enforcement Mobile ya. Di mana perlu diketahui nih sahabat RTV tentang ETLE Mobile adalah kamera yang terpasang pada kendaraan petugas untuk menangkap tindak pelanggaran lalu lintas di daerah rawan pelanggaran yang tidak terjangkau oleh ETLE statis. Nah, ini merupakan bentuk sistem tilang elektronik yang dapat berpindah-pindah. Tujuannya adalah dari ETLE Mobile ini untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas dan juga menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kalau kita lihat dari video ini nih, bahwa pengendara motor ini banyak yang mengabaikan keberadaan petugas kepolisian yang ada di sini, begitu ya. Mereka walaupun sudah melihat ada mobil polisi, mereka tetap berjalan saja. Begitu, padahal di dalam mobil polisi ini sudah menangkap pelanggaran yang mereka lakukan, yaitu melawan arus. Sahabat, perilaku melawan arus adalah hal yang membahayakan dan juga merugikan orang lain. Selain itu, sanksi untuk pengendara yang melawan arus ini diatur dalam pasal 287 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan
yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan juga melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dapat dipidana dengan kurungan selama 2 bulan ataupun denda sebanyak Rp500.000. Jadi sahabat RTV, ikutilah rambu-rambu yang sudah ada. Hindari melawan arus. Apabila putar balik itu posisinya jauh, ya ikuti saja. Hal itu kan dibuat juga demi pengaturan arus lalu lintas supaya tidak terjadi kepadatan atau membuat kemacetan. Nah, ada baiknya berangkat lebih awal supaya tidak merasa terburu-buru di jalan raya. Penindakan sepeda motor lawan arah. Seorang nelayan ditangkap polisi saat hendak mengantarkan paket sabu-sabu kepada pembeli di Kota Padang, Sumatera Barat. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu yang disimpan dalam saku celana. Kurir narkoba berinisial A ini tak dapat berkutik saat ditangkap Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Ulakarang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Setelah digeledah, polisi menemukan barang bukti 1 paket kecil sabu-sabu di dalam saku celananya. Saat diinterogasi, pria 25 tahun itu mengaku berprofesi sebagai nelayan dan barang haram tersebut adalah miliknya yang hendak diantarkan kepada seorang pembeli. Penangkapan pelaku merupakan hasil informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi jual beli narkoba. Bersama barang bukti, pelaku kemudian digelandang ke Polresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu melakukan penggeledahan disaksikan oleh RT dan pemuda setempat. Dan paket, Pak? Kami menemukan 1 paket narkotika jenis sabu di celana tersangka. Selanjutnya kami interogasi dan kami kembangkan. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan dengan mencari pemasok narkoba tersebut. Sementara pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Wu, terima kasih dan sampai jumpa.